Ya mudah-mudahan sih bisa ini sih bisa ketemu apa namanya solusi buat Ya, kita semua ya. insan pariwisata karena memang saya udah hampir 2 tahun nih Mas nggak bawa tamu. Oh, sama. Assalamualaikum, Yud. Gimana? Udah kedengaran? Mas Yudi? Mas Yudi? Di Sudah chat aja. sudah di unmute ya. Coba di chat. Cek 1 2 3. Enggak di chat aja. Chat dia tuh. Chat Japri. Personal chat. Oh, ganti. Waktu masih GM dia tuh pakai bajunya tuh. Ya, di stream ke YouTube. Ntar dulu. Udah kedengaran, Yud? Mas Yudi, udah kedengaran? Connecting to audio. Connecting to audio. Nah, coba cek. Bisa, Mas Suyudi. Ini sudah nggak itu sih. Di setting di itu Mas ada kayak tombol speaker di Zoom-nya, ada kayak tanda segitiga seperti itu. Kemudian diklik tanda segitiganya. Kemudian select microphone. Microphone-nya bikin same as system. Kalau pakai laptop bikin same as system. Nah, tuh. Testing. Sip, mantap. Alhamdulillah. Keluar juga suaranya. Suaranya kayak suara Chrisye. Boleh tahan. Iya. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Tuh, Yudi ini ya. kenalan dulu nih sama Mas Yudinya. Salam kenal nih Bang. Ini saya Andi Mardi Hidayat. Saya udah lama berpartner sama Mas Eko. Jadi saya dari tahun 2018 itu kerjasama sama Mas Eko. Kita bawa tamu untuk paket tur Bintan seperti itu. Nah kemarin Mas Eko japri saya, kita bikin obrolan Zoom yuk di sama teman-teman pariwisata. Jadi ya coba kami fasilitasi lah kira-kira seperti itu. I see. Oke. Jadi sekarang Mas Mardi di Jakarta ya? Ya, saya sekarang Jakarta tapi KTP masih KTP Bintang, KTP Tanjung Pinang. Oh, I see. Hah? Ya, dia itu RT Ganet lagi, Yud. Oh iya. Saya 5 tahun di Jakarta, KTP masih Tanjung Pinang, alhamdulillah. I Belum see. pindah ke Jakarta. Masih cinta sama Bu Masih Rahma ya? cinta sama Bu Rahma. Kebetulan dulu tim sesnya. Oh iya. Rumahnya tetanggaan, dia di Hang Tuah kalau nggak salah ya. Dia Bu Ismiati itu kan tetangga perumahan saya itu. I see. Tapi insya Allah Yud, dia PKS sejati dia. Oh iya, mantap lah. Saat ini yang paling konsisten aku lihat kan itu. Iya betul. Jadi gini Yud, ini sebenarnya ngobrol-ngobrol informal karena selama ini kita kan hanya berdua gitu loh Japrinan. Kita coba kumpulin di Zoom ini untuk bicara kedai kopi dulu lah istilahnya terkait perkembangan di dunia pariwisata ini yang nantinya mudah-mudahan dari pembicaraan kita dapatlah beberapa poin-poin yang lebih lebih berbobot untuk kita bawa ke Zoom berikut yang lebih formal. Nanti maksudnya lebih formal itu kita bisa invite beberapa pejabat atau level-level yang lebih tinggi begitu. I see. Ya, jadi kemarin saya sama Mas Eko kebetulan sudah
buka pembicaraan. Saya waktu itu ngundang Bu Wali Kota Bu Rahma sama Bu Ismiati. Cuman waktu itu yang sempat hadir itu cuman Bu Ismiati, Ketua DPD PKS Tanjung Pinang. Nah, dia juga anggota dewan di di Kota Tanjung Pinang dari fraksi PKS. Tadinya kalau misalnya kemarin waktu ngobrol-ngobrol tentang PPKM, Bu Rahma bisa hadir itu alhamdulillah, cuman mungkin ya karena beliau sibuk ya. Jadi saya ya memaklumi lah seperti itu. Oke, sih. Jadi untuk peserta ini kami sudah undang beberapa teman-teman sih, tapi mudah-mudahan mereka nanti bisa hadir. Jadi ada dari Karimun sama Anambas juga. Ya. Oke. Mungkin Batam juga. Jadi kita skop kita mungkin agak lebih luas bicara Kepri lah kita. Ya mudah-mudahan sih pada hadir semua. Kemarin juga saya coba undang ini ya Bang Abdi ya, Ketua HPI Kepulauan Riau. Siapa? Juga bisa Abdi Siloan apa? Ya. Jadi biar kita bisa saling berbagi lah, kira-kira seperti itu kali ya. Oke, sebelumnya salam kenal ya, Mas Mardi Hidayat. Ya, ini juga ada kru kami, bisa dilihat mungkin di monitor kameranya. Kameranya belum. Udah kayak kayak news anchor, kayak baca berita. Jadi di belakang saya ada ini nih ya, di belakang saya ada tim kreatif saya yang biasa produksi live streamingan. Kebetulan pas begitu pariwisata sepi, kami main live streaming seperti inilah. Jadi makanya tampilannya agak sedikit ciamik. Keren. Jadi biar ini. Ya sambil nunggu waktu nih. Tadi saya sempat sekilas dari Mas Eko. Apa sih Mas Suyudi ya? Mantan GM atau masih GM ini? Enggak lah. Jadi sekilas saja mengenai profil saya tuh dulu teman sekolahnya Mas Eko. Oh gitu. Iya. Kalau mengenai pekerjaan, ya boleh dikatakan saya udah bergelut di hampir semua sektor pekerjaan, mulai dari kuli bangunan, ya, kuli harian, pekerja bank, pekerja pabrik, sampai terakhir itu saya general manager di sebuah resort di Pasuruan, Jawa Timur. Masya Allah. Jadi cukup banyak sih, karena kerjaan tuh nggak ada yang saya pilih, semua saya lakoni. Dan sekarang saya lebih ke usaha sendiri, Mas Ardi ya. Kebetulan memang sebenarnya usaha ini sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Saya tinggal, istri saya yang jalanin, bergerak di bidang kulineri, khususnya tradisional. Tapi saya punya konsep. Disinilah yang membedakan warung saya dengan warung-warung lain. Sebenarnya konsep ya tematik benar. Sebenarnya di warung itu, tujuan saya bangun warung itu selain tentunya ingin berjualan, ingin berbisnis, ada sisi lain sebenarnya. Tapi karena pandemi ini ada sisi yang tidak tergait sama saya. Terutama saya ingin sebenarnya menggait kawan-kawan hotelier, kawan-kawan pariwisata, adik-adik sekolah perhotelan atau sekolah di fakultas ataupun akademi perhotelan untuk saling tukar informasi, sharing gitu sebenarnya. Untuk saat ini belum jalan. Sebenarnya kemarin sudah beberapa kali ada adik-adik hotel yang datang sambil makan, kita sharing, seperti dia menanya misalnya kan, Pak Yudi apa itu ya PNL, gimana menganalisa PNL, seperti itu kira-kira. Tapi karena pandemi sekarang nggak bisa. Jadi kembali ke tadi, idealisme saya mungkin Mas Eko udah cerita ya. Saya terus terang saya sedikit idealis kalau dalam hal ini, makanya orang idealis ini sulit bertahan ya. Ya juga. Saya juga orang idealis. Temannya dikit. Saya coba bertahan.
Temannya nggak banyak. Ya maksudnya gini, contoh di dalam suatu pekerjaan kita nggak bisa lama. Kalau hal itu sudah bertolak belakang dengan idealisme kita, pasti kita berontak. Sebenarnya itu juga kelemahan orang idealis satu sisi sih. Kalau Ya, untuk betul. bertahan di situ, lemahnya di situ. Saya beberapa kali kan keluar di sebuah perusahaan atau hotel, itu pasti ada idealisme saya yang terlanggar lah ibaratnya. Yang nggak setuju. Kayak terus terang, yang terakhir di Pasuruan saya terus terang saya berontak karena saya rasa perusahaan tidak komit dengan apa yang dia omongkan dan juga dia tidak melakukan apa yang harusnya menjadi kewajiban perusahaan terhadap karyawan dan stafnya, dia nggak lakukan. Nah ini saya berontak. Benar-benar. Ini salah satunya. Satu bukan tipe cuma lah masalah kita pandemi. berarti Bang, satu tipe lah. Orang yang Di situ. idealis yang apa namanya cari tempat kerja atau mencari rezeki itu yang sesuai sama hati nurani. Ya, tapi memang sulit sebenarnya. Makanya saya bilang betul. agak sulit bertahan bagi orang-orang idealis. Tapi nggak tahu ya, makin hari kan kita makin lama semakin tua juga ya. Betul, Ada kalanya idealisme itu juga agak sedikit tergoyahkan ya karena faktor X ya. Tapi ya mudah-mudahan selama kita masih bisa bertahan, kita bertahan. Itu makanya saya katakan tadi, profil saya itu saat ini saya lebih ke boleh dikatakan UMKM lah, bergerak di usaha kulineri ya. Itu aja Mas Mardi. Iya. Berarti kita satu tipe nih, Mas Eko juga orang yang apa namanya cari rezeki juga di zona yang comfort ya, yang nyaman. Terus juga alhamdulillah saya dulu PNS Bang Yudi, 13 tahun saya PNS. Dan saya terjun di dunia travel ambruk, saya coba main di advertising. Tapi kalau boleh saya berbagi aja sebenarnya sih untuk mengalahkan ini ya, apa namanya, boleh dibilang dalam tanda kutip mengalahkan nasib. Ya kita harus cari ilmunya gitu. Jadi itu satu hal yang saya pelajari dari beberapa perjalanan hidup saya gitu. Jadi kalau kita mau berpindah apa saja, mau mencari kerjaan apa saja, mau berbuat apa saja, kalau nggak ada ilmunya memang amsyong gitu kan. Jadi pertama kan ilmunya. Tapi ini saya berbagi aja, tidak bermaksud untuk mengguri. Ya sharing. Ya, betul. Mungkin Mas Eko ada sedikit cerita nih gitu. Ada yang baru masuk tuh, Mas Andi. Baik, ini Mas Dwi Prakoso, kebetulan ini juga masih tim kami nih. Dia handle buat jaringan, mantau jaringan kita supaya aman sentosa, tidak ada nge-lag. Ya. Jadi kita di backup sama tim saya semua nih untuk melakukan pembicaraan ini. Kalau kemarin kan kita cuman saya sama Mas Eko sama Kak Feni kemarin ya saya ini aja apa namanya langsung aja gitu. Saya coba malam ini karena untuk pariwisata kita ya. Jadi saya coba siapkan dengan materi tim yang untuk apa istilahnya untuk mendukung lah ngobrol-ngobrol santai kita ini pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada ditarik kesimpulan, kita bisa eksekusi, kita punya apa namanya satu program ya, satu program. Karena kalau dari kami sendiri, kalau dari saya sih Mas Eko, Mas Sayudi, saya siap untuk advertisingnya gitu, karena saya udah lama main di dunia digital marketing gitu. Jadi saya alhamdulillah apapun produk yang saya launching gitu ya, itu saya coba iklankan di website saya. Itu biasanya langsung dicari orang dan bisa menghasilkan. Nah, mungkin nanti dari Mas Eko, dari Mas Suyudi bisa kasih input ke kami apa yang kira-kira bisa kami kerjakan membantu teman-teman pariwisata di Kepulauan Riau untuk bangkit seperti itu. Oke. Nah, sebagai informasi juga nih Mas Eko sama Mas Suyudi ya, kebetulan saya sendiri adalah wakil ketua dari Asosiasi Pariwisata Indonesia. Asperwi gitu. Saya wakil ketua litbangnya di sana. Makanya saya sangat antusias pas begitu Mas Eko ngajakin saya ngobrol tentang pariwisata seperti itu. Gimana tuh? Di Jakarta? Di Jakarta ya, ini skupnya nasional. DPP kami di Jakarta, tepatnya di Rawamangun.
Saya juga baru dilantik jadi pengurus itu sekitar 3 bulan yang lalu. Gitu. Jadi makanya saya sangat antusias gitu, karena gimana caranya supaya teman-teman di Kepri ini bangkit gitu. Kalau di Jawa sih alhamdulillah pariwisata tuh tidak ada matinya, hanya sepi saja. Wisatawan lokal tuh masih ada gitu, kayak Pulauan Seribu, kemudian apa namanya Jogja itu masih ramai, seperti itulah kira-kira. Ini sambil nunggu yang lain, kemarin katanya Mas Soleh juga mau ikutan tapi nggak tahu udah hadir apa belum. Mukarom juga aku invite tuh. Kenapa? Mukarom ke invite tapi belum ada. Iya. Iya, kemarin dia bilang ikutan dong, tanya sama Mas Eko, aku bilang. Jadi, itu juga Bang Abdi juga belum nongol nih, mudah-mudahan pada ingat ya. Iya, itulah kita sekarang bicara santai saja, seperti kita ngobrol di warung lah kata gitu. Iya benar, kita nongkrong di warung. Masih belum ada hal yang sifatnya menjadi suatu ketetapan lah. Tapi paling tidak sekarang ini kita mengidentifikasi potensi-potensi dari masing-masing individu kita yang akan terkoneksi ini pasti nanti akan dapat clue-nya gitu loh maksud saya. Nah, contoh seperti Mas Yudi ini dengan background-nya, dengan apa yang dijalani, kemudian saya mungkin dengan apa yang background dan saya jalani, Mas Andi juga dan yang lain-lain. Mudah-mudahan nanti akan terlihat mapping-nya. Oh, ini loh kira-kira yang mungkin masih bisa tenaga kita sumbangsikan bersama secara kolektif, dan itu yang bisa kita lakukan lewat nanti saluran-saluran yang juga akan kita buka. Maksudnya kita ciptakan peluangnya. Contoh seperti yang Andi katakan gitu, mungkin kalau misal mau sifatnya ke birokrasi, walaupun kita nih orangnya yang agak-agak anti birokrasi, tetapi kadang-kadang jika itu harus ditempuh, insya Allah kita sudah punya channelnya, kan begitu Andi ya? Iya, betul. Kalau misalnya kita ingin tetap mandiri dan kemampuan kita, ya mungkin kita untuk bicara ke swasta, kita bisa identifikasi beberapa person yang mungkin bisa kita dekati, baik itu di Jakarta maupun. Betul sekali, karena memang sekarang ini kita perlu yaitu pemikiran yang out of the box ya, karena memang dunia pariwisata sangat ambruk, terutama yang mengejerit itu adalah transportasi bis, kemudian pengusaha perhotelan. Tapi untuk yang perhotelan yang jaringan itu dapat bantuan, saya dengar kemarin dari Pak Sandiaga Uno, makanya kemarin sempat saya agak protes melalui ketua umum gitu kan, Pak itu kok cuman hotel-hotel yang berskala menengah ke atas saja yang dapat bantuan gitu ya. Jadi kan teman-teman yang mohon maaf yang sekelas losmen ataupun motel itu kan, ini kan juga nggak bisa napas juga ya Bang Sayudi ya, karena sangat-sangat terdampak. Mungkin kalau hotel bintang 3 mereka dapat bantuan untuk pengelolaan 3M ya, dapat bantuan untuk pengadaan kesehatan gitu kan. Tapi kalau yang motel-motel ini dia hampir tidak terlihat oleh pemerintah. Jadi ini yang mungkin kita coba soundingkan ke atas sebagai salah satu asosiasi pariwisata seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira kami di Jakarta tuh coba fight-nya. Mudah-mudahan di Tanjung Pinang juga membentuk satu asosiasi pariwisata lokal supaya bisa ada tembusan ke kepala dinas pariwisata, supaya ada kolaborasi lah, saya nyebutnya kolaborasi, karena di beberapa daerah di Asperwi sendiri anggotanya ada bikin terobosan dengan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Jadi dananya itu menggunakan dana daerah, kemudian dibuat satu acara yang semi virtual seperti itu. Jadi orang tidak terlalu berkumpul ramai, tetapi tetap bisa menyaksikan seperti itu. Nah ini yang harus kita siasati Mas Eko sama Mas Suyudi ya. Gini, saya manggilnya Mas Handi ya berarti ya, Mas Handi ya.
Mas Andi, Mas Eko, sebelum jauh ada beberapa poin yang menjadi perhatian saya sih. Yang pertama, mungkin kalau nanti ke depannya kita bikin schedule mungkin di atas jam 8 mungkin. Saya lebih senang di atas jam 8. Kenapa? Karena di atas jam 8 saya lebih free. Oh Kalau di gitu. bawah itu maklum, kita orang jualan kan, orang berdagang kan. Baik, Karena baik. di waktu makan malam itu saya punya warung cukup lumayan gitu loh. Jadi Oh iya. Ini saya programnya itu ikut Mas Eko, Mas Yudi. Mas iya Eko. ya, iya paham. Enggak, Mas ini Eko ya. masukan aja. Ya, baik. Masukan. Bisa kita jadwalkan nanti mungkin kita bisa lebih intens ya untuk ini mungkin apa namanya nggak seformal ini. Kalau sekarang saya coba bikinkan formatnya formal supaya ada antusiasnya Mas Yudi, ada antusiasnya. Oh iya, pariwisata bisa bangkit gitu. Pariwisata bisa menemui satu solusi lah. Betul, betul. Terus yang berikutnya tadi kalau di Bintan itu sebenarnya ada sih wadah untuk mengumpulkan ide, berdiskusi, kemudian melakukan gerakan. Hanya di dalam forum itu sendiri sebenarnya juga tidak punya cukup power sebenarnya. Itu ada STD, mungkin Mas Eko tahu ada STD, Sustainable Tourism Destination ya, yang dipelopori oleh Henry Singer. Henry Singer itu salah satu manajer CSR dari hotel di Lagoy, khususnya Bayantri. Dia juga berkolaborasi dengan beberapa macam unit-unit pariwisata dan lainnya, termasuk sama penelitian-penelitian kayak universitas dan lain sebagainya. Mereka tiap tahun ada pertemuan ya, tapi ini karena COVID ini kayaknya pertemuannya agak tersendat nih. Rencana mereka Oktober kalau nggak salah mau ada pertemuan. Itu contoh kalau di Bintan, tapi nggak tahu kalau di Tanjung Pinang ya, karena Bintan Tanjung Pinang ini kan agak beda. Nah, pariwisatanya pun beda sebenarnya. Iya, benar. Terus kalau dari saya masukan, ngapain sih di masa pandemi ini ya? Sebenarnya saya udah ngobrol sama Mas Eko, ya. Terus terang, makin hari pandemi kan kita tidak pernah tahu kapan endingnya. Betul. Ini sebenarnya kuncinya di sini. Tapi dari literatur yang baca, dari artikel saya coba cari dari baik internasional maupun nasional, tapi saya patokan yang dari internasional kayak WHO sendiri, mereka memprediksikan kebangkitan ekonomi khususnya pariwisata itu baru dimulai kuartal terakhir tahun 2023. Artinya baru akan benar-benar bangkit itu 2024. Ya, artinya pandemi masih ada dan masih challenging untuk sampai tahun 2024. Nah, di situ otomatis banyak hal yang sulit kita lakukan. Nah, saran saya, apa yang kita lakukan? Yang pertama, ya mungkin kita lebih melakukan seperti inilah, konsolidasi, sosialisasi. Kemudian seperti pertemuan-pertemuan kayak gini, ya, webinar, seminar, ya, yang sifatnya terutama ya pastinya online lah. Satu, ya, kalau bisa kopi darat sebenarnya lebih baik mungkin dengan mematuhi prokes. Ya. Insya Allah nanti kalau saya udah bisa vaksin nanti saya main ke Tanjung Pinang. Ini saya saya belum bisa vaksin karena saya baru kena COVID gitu, baru sembuh dari COVID sekitar sebulan yang lalu. Nah mungkin yang saya sebagai penyintas COVID ya, saya juga sering bilang sama teman-teman pariwisata itu sosialisasi tentang COVID-nya sendiri gitu, supaya artinya tidak ada teman-teman yang mau berwisata itu takut lantaran COVID gitu, karena COVID sendiri itu sebenarnya kalau versi saya itu tidak terlalu berbahaya kalau kita tahu cara menghadapinya gitu sih. Itu versi saya, karena saya setuju, banyak punya pengalaman. Saya setuju tuh. Sebenarnya kita di sini kan masyarakat banyak yang tidak mengetahui secara detail sebenarnya apa itu COVID. Sebenarnya itu. Nah, yang mana sekarang kan jadi timbul semacam kesimpulan. Hampir sekarang tidak ada lagi penyakit lain kecuali COVID-19. Ya, betul. Ya kan? Nah, karena apa? Pemahaman masalah COVID nggak tahu. Flu, batuk, pilek, demam,
radang tenggorokan, ISPA, semuanya sekarang Ya. udah identik dengan namanya COVID. Betul. Jadi memang itu yang harus kita sosialisasikan gitu kan, termasuk saya sendiri adalah mungkin boleh dibilang garda terdepan ya untuk mensosialisasikan COVID itu apa gitu, supaya ya saya tidak ada maksud apa-apa kecuali supaya pariwisata bangkit, bisa orang-orang bisa bepergian lagi seperti itu. Jadi tidak terlalu takut lagi sama COVID. Kalau sekarang kan orang mau pergi takut sama COVID ya. Nah ini yang harus kita putuskan mata rantainya sebenarnya ini, orang tidak takut lagi sama COVID. Baru nanti kita insan pariwisata, semua stakeholder pariwisata bisa bergembira ria lagi, seperti itu kira-kira. Baik, mana nih yang teman-teman dari Anambas nih belum pada nongol? Saya coba jam. Dik. Ya, Mas Eko. Dari Mas Yudi tadi udah dicatat ya? Sudah. Ini kebetulan Mas Eko bisa lihat di atas itu ada tulisan record. Jadi insya Allah nanti kita sudah recording. Jadi Oke ya. Bisa saya lanjutkan nggak? Baik, Mas Andi. Silakan Mas. Oke. Tadi yang pertama yang saya katakan ya, mungkin waktu kita gunakan untuk mencari informasi, mengikuti webinar, mengikuti seminar, mengadakan pertemuan-pertemuan informal maupun formal, tentunya semua dengan prokes. Kemudian yang berikutnya lagi, kita mencoba untuk memperbaiki bisnis yang ada atau fasilitas bisnis kita yang ada. Contoh, saya saat ini sedang menambah, saya punya kapasitas warung saya. Ya, jadi dengan situasi kita nggak bisa ngapa-ngapa, kita manfaatkan daya guna kita yang ada untuk mengembangkan fasilitas kita. Syukur-syukur kalau kita punya investor misalnya, kita bisa bekerja sama investor untuk mengembangkan. Nah itu yang harus kita cari tuh. Nah betul. Berikutnya kita harus coba mengkreatifkan atau mencari ide-ide baru yang mungkin selama ini di masa normal tidak terpikirkan. Nah, di masa pandemi, di masa new normal ini mungkin seperti yang saya lihat sekarang itu terkenal di Rusia. Di Rusia itu sekarang ada yang namanya rekreasi vaksinasi. Pernah dengar nggak tuh? Belum sih, Mas. Di Rusia. Jadi Rusia sekarang dia menjual vaksinnya yang Sputnik 5 itu. Sputnik 5 itu luar biasa, sekitar 90% lebih dia punya tingkat akurasinya mirip seperti Moderna ataupun Pfizer ya, 90%. Nah, sekarang mereka menjual vaksin itu sebagai bagian dari dia punya jualan pariwisata. Bolong. Itu contohnya. Nggak tahu kalau di Indonesia, karena kita sendiri di Indonesia kan nggak punya spesifik vaksin. Ya. Bener itu. Kita nggak. Ya, betul. Tapi saya setuju tadi. Kita harus. Tapi saya setuju tadi. Itu cara-cara Rusia itu. Makanya yang saya setuju tadi kayak yang Mas Andi bilang tadi, masyarakat harus disosialisasikan dulu sebenarnya apa itu corona, ya. Betul. Bagaimana corona itu, efeknya apa, separah apa gitu loh. Karena saya ngelihat sekarang, terus terang nih Mas Andi, sekarang aja Lagoy, Mas Eko mungkin udah dengar, Lagoy sekarang ada aturan baru. Yang dulu saya sebagai orang Bintan masuk Lagoy itu cuman menunjukkan KTP atau kemudian menunjukkan kartu vaksin. Sekarang harus genos. Harus genos. Malah ada yang bilang katanya kemarin antigen ya, dijegat. Iya, harus antigen. Jadi genos untuk 1-2 kali 4 jam, 2 kali 24 jam antigen, sama PCR 3 kali 24 jam. Artinya apa? Di sini saja sebenarnya kalau kita bicara peluang, sudah ketutup peluang. Iya, kebayang nggak tamu yang mau stay? Dia harus bayar berapa lagi kalau bawa keluarga 4-5 orang? Betul. Ini juga sebenarnya melemahkan sebenarnya. Iya. Jadi itulah yang harus kita siasati, Mas Yudi ya.
Jadi pemikiran dari teman-teman ini seperti apa ini? Kita mensiasati supaya ya paling enggak tamu itu mau datang lagi lah, mau berpergian lagi lah, karena ya seperti kita tahu ya, itu kita kalau mau berwisata tuh diribetin sama ya tadi itu antigen, genos, dan seperti itu. Baik, ini ada yang datang lagi, Bang Simat Tupang ya, Bang Ejik ini kalau nggak salah nih. Bang Abdi salah. Aduh, assalamualaikum Bang Abdi. Waalaikumsalam. Saya dari jauh nggak kelihatan nih. Komandan Bang Abdi si Matupang. Nah, ini kenalin dulu nih, Bang Sayudi mungkin udah kenal ya sama Bang Abdi ya. Belum. Hah? Belum kenal ya? saya nih. Ya, ini ketua HPI kita, ketua HPI Provinsi Kepulauan Riau beliau ini. Teman lama juga. Salam kenal. Gini, sebenarnya gini, Mas Andi, saya ini walaupun orang Bintan atau orang Tanjung Pinang, tapi boleh dikatakan banyak di luar Tanjung Pinang. Oh gitu. Baik. Makanya saya kurang familiar juga sama orang-orang di Pinang ya. Saya udah cerita sama Mas Eko, karena saya lama di luar. Ya, itulah makanya ini saya kemarin saya undang Bang Abdi. Saya panggilnya Abang aja ya, Bang ya, karena biasa di bis sama Bang Abdi ini. Dulu sering tur bareng. Jadi beliau ini adalah ketua HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia Kepulauan Riau. Mungkin dari beliau, Mas Eko juga sebagai anggota ya. Kalau saya masih dianggap anggota apa enggak sama HPI. Ayo Bang Abdi, mungkin ada sedikit masukan tentang pariwisata kita gimana nih Bang Abdi nih, nggak jalan. Dijelasin dulu nih tujuannya apa, Bang Abdi kan masuk nih apaan nih ngumpul-ngumpul katanya kan gitu. Ya, Mas Eko dulu nih, mungkin Mas Eko bisa kasih sedikit penjelasan tujuan kita ngumpul-ngumpul nih. Siap. Oke, assalamualaikum Bang Abdi. Ya, waalaikumsalam. Terakhir jumpa nih waktu saya di ASESI sama beliau nih di SMK Pinang nih. Ya, jadi malam ini kita berkumpul sebenarnya hanyalah untuk pertemuan informal dulu nih Bang Abdi. Jadi dalam rangka sebenarnya kita ingin menjaring informasi-informasi terkait situasi yang berkembang di dari skop terkecil ya, tentu dari diri sendiri, kemudian mungkin lingkungan sampai ke organisasi yang lebih besar lah. Nah, kita identifikasi itu tentunya ke depan tuh kita berharap adanya satu juga tindak lanjut dari ini bisa menjadi bahan atau mapping kita untuk mungkin secara kolektif ataupun dipakai secara individu bisa mengambil satu sikap atau keputusan ataupun seperti apa begitu. Karena sekarang ini kan akibat pandemi ini praktis kita hanya mendapat informasi dari media sosial. Ya sementara kita juga belum keabsahannya tuh masih 50-50 lah katakan begitu. Yang A mengatakan ini bagus, B mengatakan tidak bagus, segala macam. Nah, kalau saya berpendapat, udah ngumpul sama orang pariwisata, ya saya percaya gitu loh. Nah, dari kita sendiri, karena kita yang mengalaminya kan. Kemudian juga barangkali kalau memang ini bisa kita lanjutkan, Mas Andi siap untuk memfasilitasi di Zoom berikutnya pertemuan yang lebih formal. Dalam arti formal ini kita sudah mengarah kepada satu program nyata yang berimplikasi terhadap kita semua gitu loh. Kita semua minimal pada saat pandemi ini ada harapan yang bisa kita munculkan, kemudian kita laksanakan bersama untuk mencari keuntungan minimal untuk bertahan dulu seperti itu. Nah, saya yakin orang-orang pariwisata ini sebenarnya kaya ide, hanya saja belum mendapatkan satu kesempatan. Mungkin di forum-forum sebelumnya pada situasi normal kita anggap ini biasa, tapi setelah masa pandemi ini menjadi sangat berarti.
jadi sangat nilai seperti itu. Jadi saya yakin potensi-potensi dari masing-masing kita sini, teman-teman mungkin nanti akan bergabung juga, itu bisa menjadi bahan kita untuk hanya dalam skop Bintan, tapi mungkin lebih luas lagi karena kami ada juga mengundang teman-teman dari Karimun dan Anambas. Nah, terdengar idealis. Jadi kita juga ingin sampaikan sama Bang Abdi tadi, rupanya sebelum Bang Abdi masuk, kami bertiga rupanya sudah mengidentifikasi diri kami idealis semua gitu loh. Iya. Dan itu kira-kira seperti itulah Bang Abdi, tujuan kita ngumpul-ngumpul kemarin ini diinisiasi sama Mas Eko ya, kebetulan diinisiasi sama Mas Eko. Saya coba fasilitasin supaya bisa semangat gitu, ada gregetnya. Tapi bisa ini baik, ada suara terus ya. Suara ada intrup suara ya. Iya. Enggak, mungkin yang belum berbicara bisa di-off-kan dulu suaranya. Di mute ya. Oke, Nah, jadi satu-satu kita bicara. Satu-satu. Udah nggak hilang. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf agak lambat masuk. Tadi ada pas masuk bisa ya. Salam jumpa semuanya, salam sehat. Ada Mas Yud, ada Eko, Mas Eko, ada Andi. Siapa satu lagi Andi? Iya Bang. Ada 6 orang saya lihat nih bergabung hari ini. Iya. Yeah. Yang pasti Bang Abdi suaranya bisa lebih kencang sedikit karena kurang kedengaran ini mungkin sama teman-teman ya. Oke nih. Itu top Bang. Itu baru top. Baik ya, saya ulangi. Salam pariwisata yang pasti, salam sehat. Salam pariwisata, salam kangen lah, lama kita nggak jumpa nih. Yang pasti situasi pandemi ini membuat kita semakin mengkoreksi diri, semakin melihat peluang-peluang, potensi-potensi yang selama ini di diri kita terabaikan, sehingga yang pasti kawan-kawan semuanya banyak survive ya. Lari dari pekerjaan yang kita tekuni selama ini. Karena apapun ceritanya, situasi saat ini benar-benar situasi yang serba sulit dari sisi kita pariwisata, dan multipliernya sudah sampai ke basis bisnis yang lain. Iya. Yang pertama kita harus selalu berdoa ya, semoga ini bisa cepat selesai. Nah teman-teman, sekilas pandang saya tentang pandemi ini, dan di forum ini apa yang bisa kita hasilkan, walaupun kita bincang-bincang santai, paling tidak ada rekomendasi yang bisa kita sampaikan, kita satukan persepsi. Saya banyak mengikuti pertemuan-pertemuan baik offline ataupun online, sampai terakhir itu dengan kebuntuan bagaimana pintu-pintu atau pergerakan orang bisa bergerak, dalam arti dari situlah kita bisa mendapatkan angka. Tapi ternyata saat ada dari deputi kementerian, waktu itu saya diundang, saya bicara to the point sama beliau.
sampai-sampai waktu itu ada program, banyak sekali sebenarnya kita lihat program yang dibuat oleh kementerian ini, pariwisata khususnya. Tapi ya namanya usaha gitu ya. Tapi kalau saya pandang sebetulnya tidak ada koordinasi dan tidak ada satu sikap bersama, khususnya di dunia kita ini, bagaimana bisa termitigasi. Nah, satu yang saya tangkap waktu saya ngobrol dengan institusi tersebut, bahwasanya kementerian ini sudah berusaha dengan segala cara bagaimana supaya pariwisata bergerak, tapi ternyata COVID atau keputusan bagaimana menjalankan prokes ini luar biasa terlalu kuat, sehingga kesempatan kita untuk bisa bergerak itu sulit sekali. Apalagi sekarang ini namanya PPKM lagi. Jadi poinnya dunia yang kita geluti ini bertentangan sekali dengan prokes yang sekarang lagi dijalani. Yang mana dunia pariwisata DNA-nya adalah bagaimana orang bisa bergerak berpindah satu daerah ke daerah lain, ya. Tapi sementara kebijakan yang kita tahu sekarang ini, kalau bisa orang semua jangan bergerak, diam di tempat. Nah, satu yang perlu kita diskusi kalau memang perlu dalam poin ini, karena ada sekarang konsep namanya staycation, ya. Terus juga wishlist yang sudah lama kita geluti. Sebenarnya staycation ini yang bisa saat ini menjadi peluang bagaimana kita bisa bergerak. Ya. Artinya staycation ini satu perjalanan wisata masih dalam satu daerah. Nah, tapi kalau berharap turis luar negeri, kalau kita berharap wishlist, sebenarnya kalau wishlist ini kalau digalang antar kementerian dibuat suatu kebijakan. Malah kemarin saya juga sering kritik ada bahasanya travel corridor atau travel bubble. Sebenarnya nggak usah bermimpi kita mengharapkan turis luar masuk, karena itu adalah kebijakan negara ya, dengan kebijakan negara atau G2G. Yang bisa kita buat sebenarnya saat ini, tapi saya juga bingung kenapa semuanya bicara pariwisata tapi tidak ada keinginan untuk membuat satu terobosan. Nah, jadi travel bubble yang sekarang sering dibicarakan itu saya anggap sampai saat ini masih mimpi lah ya, masih terlalu jauh untuk bisa kita terapkan. Karena waktu saya ikuti di Bintan dengan Pak Wahab waktu itu, beliau sudah buatkan skema bagaimana turis yang masuk itu prokesnya itu malah lebih teliti, lebih detail lagi dengan prokes yang ada di Singapura. Sampai mereka sudah buat namanya itu tracing together dengan sistem ada anak bangka itu dapatkan satu software namanya Blue Pass. Itu sudah mereka beli Blue Pass. Artinya kalau memang turis Singapura dengan bubble yang dibuat oleh Bintan dalam arti Lagoy, itu betul-betul tracingnya jelas, ya. Terus kontak dalam hal ini fisikal itu betul-betul bisa terminimalisir, ya. Kedua juga pekerja-pekerja yang bekerja di situ betul-betul dicek. Bila perlu 2 minggu sebelum bekerja dia sudah masuk dalam karantina di wilayah itu. Tapi sampai hari ini Singapura atau Malaysia tetap tak dengan warganya. Artinya apa? Itu tak usahlah kita mimpikan ini. Sebenarnya dalam situasi sekarang ini saya melihat wishlist, ya, itulah peluang bagaimana supaya pariwisata ini bisa bangkit. Saya pikir itu dulu teman-teman pandangan saya. Mungkin bisa kita diskusikan juga tentang bagaimana menggerakkan wisata.
Baik, Mbak Abdi, terima kasih banyak. Mas Eko mungkin bisa menanggapi, Mas Eko. Di unmute dulu sebentar. Mas Eko, dimohon ditanggapi gimana Mas Eko tentang tadi pemaparan sedikit dari. Berarti begini, jadi pendapat yang disampaikan oleh Bang Abdi barusan ini terkorelasi ya dengan pernyataan dari Bang Suyudi ini, bahwa sebenarnya memang Bang Suyudi tadi menyampaikan bisa dikatakan pariwisata itu baru akan menemukan gairahnya kembali atau mulai bergairah kembali ya, belum on semua nih, tapi mulai. Itu mungkin di tahun 2024. Jadi kurang lebih yang kalau saya tangkap dari pernyataan dari Bang Abdi ini, sampai minimal tahun 2024 itu memang kita harus bersiap dengan banyaknya informasi terkait update dunia kepariwisataan. Dan tentu itu tadi sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Mas Yudi, itu bagaimana kita juga terinformasikan melalui mungkin seminar-seminar atau webinar-webinar lainnya. Tapi juga, dan saya sepakat ya, memang kalau kita sudah berharap untuk berkembang, memang kita ini kan hanyalah pelaksana lapangan. Kadang-kadang seperti yang dicontohkan oleh Bang Abdi, Lagoy sendiri yang sudah merupakan dianggap sebagai otoritas eksklusif, sudah mempersiapkan semuanya gitu loh, tetapi toh masih terbentur juga oleh satu kebijakan G2G tersebut. Jadi memang tidak bisa berbuat banyak. Nah, kini saya melihat satu langkah nih Mas Andi, ya satu langkah yang baik kita untuk bicara ini lebih ke level yang lebih tinggi ya. Jadi kita tidak berbicara di level yang maaf ya teman-teman, mungkin lebih banyak wah kapan ya, oh gini ya, kita nggak bicara gitu, tapi kita mungkin lebih berpikir tentang satu strategi lah, di mana sesulit apapun saya yakin kita masih punya peluang ya, kita masih punya peluang. Hanya mungkin perlu kita bicarakan ide-ide yang mungkin tersampaikan. Nah, mungkin sementara itu mungkin Mas Yudi ingin menanggapi, Mas. Silakan. Ya, silakan Mas Yudi untuk menanggapi dari Bang Abdi sama Mas Eko tadi. Ya, terima kasih. Salam kenal ya Bang Abdi Simatupang. Walaupun orang Pinang, saya belum pernah ketemu nih. Maklum saya katakan tadi saya nggak banyak di Bintan, banyak di luar. Saya dengar sebenarnya masalah travel bubble Bintan itu sendiri ya. Sebenarnya kendala utama memang benar G2G-nya ya dalam hal pemerintahan. Nah, jadi yang saya dapat selentingan itu justru Singapura itu sebenarnya masih meragukan dengan apa yang kita punya dengan aturan main di COVID ini. Contoh, kita sekarang punya seluruh jenis usaha pariwisata, baik itu makanan maupun penginapan, hotel, ya, itu harus mendapat sertifikasi CHSE. Ya, saya sendiri kemarin coba ikutin CHSE tapi belum jebol ya. Usaha saya kecil sebenarnya, memang agak berat juga. Persyaratannya ada beberapa yang agak sedikit berat buat UMKM kecil seperti saya. Ya. Nah, dari situ ternyata sebenarnya secara garis besar itu apa yang diterapkan di Indonesia sama di Singapura itu lebih kurang sama dalam menghadapi pandemi ini. Tapi yang paling signifikan perbedaan itu ada dalam hal pengawasan langsung di lapangan, konsistensinya. Itu bedanya. Ya. Jadi kita mungkin lebih banyak di wacana dan formalitas. Ini contoh ya, ini contoh. Saya nggak tahu benar apa tidak. Beberapa waktu yang lalu kita lakukan PPKM. Pertama bukan PPKM, awal dulu PPKM darurat ya. Kemudian diganti dengan PPKM level 4, level 3, dan sekarang lagi diperpanjang, nggak tahu pakai level berapa nih. Nah, di situ saja
dampaknya signifikan terhadap Bintan. Kenapa? Karena orang Tanjung Pinang tidak bisa masuk Bintan karena harus banyak aturan yang harus dilewati, harus melewat portalnya tim gugus COVID, ya. Nah, ternyata itu hanya angat-angat tai ayam aja sebenarnya. Dari satu sisi kadang jam-jam tertentu atau hari tertentu itu pos nggak ada yang jaga. Nah, kemarin kebetulan saya dapat informasi, saya kaget ada orang Pinang datang ke warung saya, loh kok bisa jebol ya, nggak diperiksa ya. Enggak lah Bang, nggak ada yang jaga katanya. Nah ini contohnya. Jadi kita ngomong konsistensi. Sebenarnya Singapura itu meragukan konsistensi kita dalam melakukan apa yang sudah menjadi semacam aturan main. Jadi kalau kita ngomong CHSE aturannya begini, tapi di lapangan ya implementasinya di pengawasan monitoringnya kita kurang. Itu yang saya lihat paling mendasar. Ya, contoh warung itu kalau punya kapasitas 10 orang harus buka hanya 50%, artinya dia hanya bisa menerima tamu maksimal 5. Ya. Tapi faktanya itu nggak bisa dipaksakan. Ya, bahkan terjadi semacam salah persepsi. Masing-masing petugas punya gaya dan caranya masing-masing. Ya, dalam mengimplementasikan apa yang menjadi standar dari apa yang harus dijalankan. Nah, akhirnya antara satu daerah yang lain dengan aturan yang sama, tapi implementasi di lapangan berbeda. Sebenarnya itu, kalau saya ngelihat dan saya dapat masukan juga dari kawan-kawan hotel di Lagoy, jadi ada keraguan sih dari sana, ya apa yang dilakukan oleh kita, ya terhadap dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Nah, jadi mereka, tapi sebenarnya kalau kita ngomong Indonesia memang sulit. Kenapa? Indonesia itu pulaunya banyak, daerahnya luas, populasinya juga luar biasa banyak. Beda dengan Singapura yang sifatnya satu pulau, satu negara, satu pulau, satu kota. Jadi dari sisi monitoring, supervisi, dan implementasi kebijaksanaan itu lebih mudah untuk dilakukan audit dan lain sebagainya. Beda dengan kita. Itu sebenarnya. Jadi Singapura juga sebenarnya satu sisi sulit dia kalau dia menekankan apa yang terjadi di negara dia untuk diterapkan di Indonesia. Nah, tadi ngambil masukan dari Mas Andi tadi. Mas Andi penyintas COVID. Ternyata menurut Mas Andi, COVID itu tidak seperti yang kita dengar sekarang. Ya, tidak sengeri itu sebenarnya. Makanya tadi saya katakan di awal tadi, hal pertama yang sebenarnya dilakukan di era sekarang ini, to be honest, ya jujurlah, apa sih COVID itu? Bagaimana sih COVID itu? Sehingga orang tidak paranoid. Ya, sekarang orang paranoid, bersin dikit sudah ketakutan orang. Ada orang karantina mandiri di rumah, isolasi mandiri. Kadang-kadang ada beberapa masyarakat, oknum masyarakat yang tidak menerima. Akhirnya ada ketakutan. Ada yang dikucilkan, ada yang istilahnya nggak dianggap dan lain sebagainya. Bahkan yang terakhir yang terjadi di daerah Sumatera Utara di Toba, ya sampai dianiaya sampai meninggal, ya luar biasa. Nah di sini jadi kurang pahamnya masyarakat terhadap apa yang namanya COVID. Mas Andi sebagai penyintas COVID pernah apa sih sebenarnya COVID itu, ya? Nah, baik. Kalau saya bilang tadi sama Mas Eko kan tadi juga saya bilang ya dari awal tadi saya bilang sekarang hampir tidak ada lagi nama penyakit lain. Sekarang yang ada COVID-19. Baik itu radang tenggorokan, flu, demam, apa semuanya singkat cerita sudah jadi satu penyakit sekarang. Bahasa kasarnya begitu. Nah, sampai masyarakat pun kita demam flu berat mau berobat ke puskesmas atau ke dokter pun rumah sakit sudah nggak berani karena akan divonis COVID. Iya, betul. Nah, jadi saya menanggapin dari Mas Abdi tadi lebih ke situ. Jadi pemahaman kita mengenai COVID, implementasi kita mengenai aturan main yang ada di COVID, itu sebenarnya sulit untuk diterapkan di lapangan dibandingkan di Singapura. Begitu masukan saya. Baik. Terima kasih Mas Suyudi ya. Ya, sedikit cerita aja saya tentang COVID ya. Saya kebetulan baru sembuh sebulan yang lalu. Dan COVID itu tidak lebih dari cuma sekedar biasa.
Jadi flu biasa, cuman intensitasnya aja yang agak sedikit. Nanti kita cerita. Tapi sebelum saya cerita, saya mau ke Bang Abdi dulu nih. Karena Bang Abdi linknya banyak ke Dinas Pariwisata Provinsi atau segala macam. Ini menurut Bang Abdi gimana nih? Tadi ada omongan dari Bang Abdi, Singapura mau melepas wisatawannya ke Indonesia itu masih terkendala tentang inkonsistensi penanganan COVID di Bintan dan Kepri. Gimana Bang Abdi? Baik, itu betul. Karena yang saya tahu setelah dilakukan apa namanya itu cara-cara bubble yang betul-betul. Bang Abdi, mohon maaf suaranya agak ya. Tahu ya, saya harus dekatin mic ini. Karena dengan strategi bubble yang sudah dilakukan oleh Lagoy dengan begitu rapinya sistemnya, sampai-sampai mereka menginvestasikan uang, setahu saya lumayan besar, bisa miliar itu. Bagaimana gate saat kamu masuk itu auto gate, tidak perlu lagi bersentuhan dengan pihak imigrasi. Blue Pass mereka sudah beli sekian banyak. Dan memang dari Singapura ada satu persyaratan, mereka akan lepaskan warganya dengan sistem bubble, tapi dengan catatan mereka tidak pakai limit time atau apa. Yang jelas itu warna berubah, mereka akan stop. Kalau warna hijau, mereka izinkan keluar, tapi gitu umpamanya tiba-tiba besok warna jadi merah lagi, udah stop. Artinya kos yang dikeluarkan dengan sistem yang diatur itu kacau balau kalau versi saya. Nggak bisa dibuat hitung-hitungan yang pasti. Artinya sudahlah, nggak usah dulu bermimpi tentang bubble-bubble ini. Ini pandangan saya pribadi setelah saya coba ngobrol dengan salah satu deputi kementerian, Pak Vincent namanya waktu itu. Saya empat mata, hati ke hati ngomong. Saya tanya, Pak, luar biasa kementerian ini berusaha bagaimana menggerakkan pariwisata, tapi kenapa nggak ada koordinasi yang saya tahu? Tadi ada menyinggung CSE ya. CSE itu pun sebetulnya proyek, bukan saya bilang sia-sia, terlalu naik saya sia-sia. Tapi sebetulnya CSE dengan biaya yang luar biasa digelontorkan, mensertifikasi tempat-tempat yang dikunjungi turis betul-betul aman. Tapi ternyata pemerintahan pusat dalam hal ini kementerian terkait Depok, ya, Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, maupun pemerintah daerah nggak mendukung juga. Buat apa tempat ini di CSI tapi orang nggak bisa masuk situ? Maka kemarin saya kritik juga ini PPKM atau ada istilah apa beberapa daerah. Ngapain ada CSI kalau memang orang pun seperti masuk restoran nggak bisa dibatasi. Kan CSI itu sudah ada aturan. Dibatasi. Iya betul Bang Abdi. 5%, 30%. Ya, kalau ada PPKM dan segala silakan saja itu berjalan. Tapi restoran-restoran jangan lagi dibatasi, harus tidak boleh makan di tempat. Sementara tempat itu udah CS, sudah prokes. Artinya ini satu kebijakan yang jalan-jalan sendiri. Inilah yang kasat mata kita lihat saat ini. Tapi kita nggak usah putus asa, frustasi. Seperti itulah kebijakan-kebijakan di negara kita ini. Saya bukan pesimis ya teman-teman ya, tapi ini realita yang saya perhatikan. Tidak ada sinergi dan kolaborasi yang pasti. Iya. Karena digelontorkan luar biasa, CSE, training macam-macam, ya. Tapi gitu orang mau bergerak itu dipersulit. Maka kemarin juga kalau nggak salah kita dari insan pariwisata di pusat itu mencoba menyarankan ada Jinos ya,
Nah, sekarang ini kita antar provinsi aja pun udah susah bergerak. Gitu. Artinya memang harus ada kebijakan yang nyata. Bagaimana poinnya yang saya mau tanam itu bagaimana pergerakan orang itu tidak dipersulit, tapi prokes harus tetap konsisten. Saya setuju dengan Mas Yud tadi. Setuju. Ya. Iya, gitu. Artinya apa? Benar. Itu dia keluar dari daerahnya, dia sudah melengkapi dengan persyaratan-persyaratan prokes, ya kan? Dan dibuat semurah mungkin dengan jinos, ya, supaya apa? Supaya dia tidak terlalu besar kosnya. Dan di daerah tadi yang sudah ada CSE, tempat-tempat destinasi wisata, hotel, restoran, ya itu yang berhak melayani tamu-tamu tadi. Nah di bandara pun begitu CSE-nya berlaku. Tapi kita ya tahu sendiri, gitu ya. Apakah ini politik anggaran? Ya kita terlalu naik bicara itu. Tapi yang jelas secara kasat mata, program yang dibuat oleh kementerian dalam dunia kita itu tidak didukung oleh yang lain dengan alasan COVID. Nah, sekarang COVID. Bagaimana kita mau bergerak kalau semuanya ada alasan COVID, ya, takut menjadi penyebar virus, ya. Tapi kita sudah menyiapkan prokes supaya virus itu bisa tidak tersebar. Ini pandangan saya, Mas Andi. Iya. Jadi artinya apapun ceritanya, sebetulnya yang bisa sekarang ini betul-betul membuat kita bergerak. Ada konsep sekarang namanya staycation, tadi saya juga singgung. Artinya berwisatalah di daerah sendiri. Ini harusnya dimotori oleh para pemerintah daerah ya dalam ini. Kalau boleh pegawai negeri itu jangan lagi Sabtu Minggu tidur di rumah, jalan ya, pakai bus-bus pariwisata, ya, pakai lokal Setuju tuh Bang Adi. Saya setuju itu. nginap di Dimulai hotel dari A, B, aparat. C, D, makan di restoran yang sudah ada CSE-nya, restoran CSE. Supaya apa? Supaya orang-orang yang sudah tersertifikasi CSE nggak lagi ya ngapain kok disertifikasi, tamu pun tak masuk kan gitu. Tapi kalau Betul. orang-orang pemerintah yang sekarang ini punya gaji bulanan, ya, kalau ada insentif ya keluarkan aja supaya apa? Ada belanja. Nah ini kita lihat juga kalau kita sorotin pemerintahan pun tidak mendukung juga. Jadi harus disuarakan sekarang ini konsep staycation ataupun malah saya kemarin begini, konsep atau skema bubble G2G tadi, kenapa nggak bisa kita adopsi G2G-nya ini kita buat provinsi ke provinsi atau Oh kabupaten. iya, betul. Internal ya, internal. Yes, nggak usah dulu harapkan dulu turis-turis luar negeri. Mereka punya sistem tersendiri. Tapi kalau dengan bubble yang kita buat antar pemerintah daerah, provinsi, atau juga antar kabupaten, saya pikir itu solusi untuk menggerakkan pariwisata. Tapi dengan catatan, pemerintah harus proaktif. Gitu. Kalau memang prokes dikuatkan, prokesnya di jalan, konsisten seperti katamu. Alhamdulillah kalau itu bisa dilakukan, walaupun kecil, tapi kita kan berharap ada efek ya. Nah, seperti itu Mas Andi. Ya, baik. Benar, saya setuju banget sama Bang Abdi itu. Karena kemarin Mas Eko tuh sempat berbicara sama saya ya. Dia punya konsep untuk membuat satu tempat wisata, kemudian restoran, hotel yang istilahnya mengadopsi ataupun mengikuti aturan prokes yang sangat ketat supaya ada jaminan orang yang datang ke sana itu tidak akan terkena COVID. Seperti itu ya kira-kira Mas Eko ya. Oke. Jadi saya rasa bukan membuat lah, kita nggak ada duit mau buat, tapi ada saja yang sudah. Jadi misalnya ada satu wilayah yang kita anggap secara nilai jual pariwisatanya juga bagus dan kemudian
akses ke sananya pun sangat memungkinkan untuk diterapkannya prokes secara ketat, dan sebenarnya ini nyambung nih dengan yang Bang Abdi katakan tadi, bahwa dengan Mas Yudi juga, tinggal tempat itu disertifikasi aja secara menyeluruh CHSE begitu loh. Tetapi yang betul-betul melalui melalui uji yang benar gitu loh, uji benar sehingga mendapatkan satu hasil yang bisa memberikan jaminan kepada Mas Andi kemarin bahwa tempat itu menjadi semacam oasis. Kita sekarang nih pandemi ini kan ibarat di padang pasir nih, nggak tahu mau kemana, utara selatan kita nggak tahu gitu loh. Jadi pada nyasar oasis inilah, di mana tidak hanya sekedar berwisata, tetapi juga malah lebih daripada itu, tempat ini pun bisa menjadi semacam yang saya katakan kepada Mas Andi kemarin itu semacam crisis center. Jadi crisis center yang juga memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat yang benar tentang apa itu COVID. Nah, kalau saya tadi dengar dari pemaparan Bang Abdi, kemudian dari Mas Yudi, saya juga teringat bahwa sangat memprihatinkan bidang kita di pariwisata ini, di mana kita sudah diberi kesempatan oleh pusat bahwa Kepri menjadi nomor sekian destinasi wisata nasional, kemudian mendapatkan slot-slot promosi yang baik, tetapi ternyata pada saat dihadapi permasalahan seperti sekarang ini, atensinya tuh malah bertolak belakang, begitu loh. Kita menjadi prioritas yang kesekian-sekian. Padahal kalau saya pikir pariwisata ini bisa saja menjadi menjadi stimulus penggerak pilot project ya. Bagaimana penanganan COVID secara manusiawi, humanis itu bisa dilaksanakan. Pendekatan-pendekatan pariwisata seperti itu. Jadi tidak perlu luas, mungkin ada satu, saya sampai kemarin di Bintan itu saya sambil ambil contoh seperti misalnya yang skala kecil itu seperti pondoknya si Karno ya di Bintannya itu, atau mungkin di tempatnya Iwan Wenarto di Pengudang itu. Jadi ada satu wilayah di mana kita bekerja sama saja. Nah, saya pikir masing-masing desa juga sudah ada dana kok, dana BUMDes-nya. Nah, mungkin bisa dibicarakan bagaimana dialihkan sebagai untuk pemberdayaan. Toh juga pemberdayaan penanganan COVID juga implikasinya kepada pariwisata seperti itu. Nah, sebenarnya kurang lebih aja Mas Andi, kita punya ini sebenarnya udah sampai ketemu. Betul. Ya tadi saya ada idenya Bang Abdi itu yang sangat brilian ya. Jadi kalau misalnya kita mau membangkitkan dunia pariwisata, mungkin mulai dari pegawai pemerintah dulu ya, mengadakan tour, paling enggak mengadakan satu perjalanan dinas lokal dulu ya. Itu sangat-sangat masuk akal buat saya. Kalau menurut Mas Tuyudi gimana? Ya, terima kasih. Memang itu ide bagus ya. Bahkan dari pemerintah sudah melakukan dalam skala nasional, cuman untuk kawasan tertentu. Itu ada yang namanya work from Bali. Jadi sekarang nggak tahu levelnya gimana. Makanya itu juga yang dapat cibiran kemarin, sempat viral di sosmed. Mereka semacam liburan jadi kerja, ya. Salah satu pejabat eselon di Jakarta itu kan viral kemarin, itu didapat dari Instagram, diposting di Facebook, ya. Dia belajar dengan latar belakang hotel tempat menginap bintang 5, ada kolam renangnya, ya. Sementara dana yang digunakan kan dana negara dan lain sebagainya, ya. Sementara masyarakat lain dikucilkan, dalam arti dalam tanda kutip itu ya, di lockdown, tidak bisa kemana-mana, PPKM dan lain sebagainya. Tapi untuk kalangan tertentu malah dibiayai negara, bisa liburan, bisa enjoy. Sebenarnya ini juga menyakitkan ya. Nah, saya lebih cenderung memang bagusnya kalau memang ini gerakan seperti kata Mas Abdi tadi, PNS yang masih 100% dibiayai negara ya,
secara keuangan mereka nggak begitu terpengaruh dibandingkan sektor swasta, apalagi UMKM, ya. Makanya saya setuju sih diarahkan untuk berpariwisata di di daerah-daerah tertentu, artinya intern kita lah, ya, pegawai negeri Tanjung Pinang, Tanjung Uban dan sebagainya. Ayo setiap Sabtu Minggu jalan-jalan kemana gitu, ya, Iya, dibikin benar. ya, sehingga masyarakat yang tidak bergaji tadi ekonomi bisa hidup, UMKM, Betul itu. ya. Setuju saya. Itu sebenarnya. Jadi ada ininya, ada efek yang dirasakan oleh masyarakat yang tidak punya gaji. Nah, sementara itu bentuk bantuan subsidi lah, katakan dalam tanda kutip, dari kalangan pemerintah untuk masyarakat. Ya. Karena jujur sebenarnya banyak sekarang terjadi, sebentar lagi kalau ini terus bertahan, ya, PPKM dipertahankan, diperpanjang dan lain sebagainya dengan yang situasi-situasi yang makin tidak nentu, ya, ini sebenarnya bahaya. Akan ada yang namanya nanti kecemburuan sosial, akan ada yang namanya dalam tanda kutip chaos. Wah, ini bahaya nih, banget bahaya. Jangan sampai ya, jangan sampai. Ya, gitu. tapi kalau ini terus bisa jadi. Coba kita lihat kemarin gimana di beberapa sosial media kayak di Facebook kan, ya, orang jualan tidak boleh, bapak-bapak yang jualan apa, bubur ayam yang didenda berapa juta itu, 5 juta, kemudian ada didenda sekian, kemudian ada yang punya kafe, kemudian yang istrinya dipukul sama Satpol PP dan lain sebagainya. Di pasar, ibu-ibu yang jualan yang harus membiayai sekolah anaknya, libur dalam arti daring sekolah, tidak sekolah langsung di sekolah, tapi uang SPP tetap bayar, ya, harus beli kuota dan lain sebagainya. Sementara orang tua tidak ada pendapatan. Ini kan efeknya signifikan nanti terhadap apa namanya, empati dan simpati masyarakat. Ini bisa menimbulkan emosi kalau semua dibatasin. Sekarang gini, saya kemarin lihat di dua sisi itu, ada yang menyatakan, loh, pemerintah ngasih BLT katanya. Berapa jumlah BLT? Ya, sekarang pun belum tentu semua dapat. Kita aja yang kita Tanjung Pinang, Bintan, sekarang apa kabar BLT-nya? UMKM-nya apa kabar? Ya, saya terus terang saya ngajukan. Sampai hari ini udah 2 kali saya ngajukan UMKM itu, bantuan UMKM nggak pernah dapat. Ya, secara persyaratan saya sudah lengkap. Mulai dari NIB, ya, lain sebagainya, secara prosedural administrasinya terpenuhi. Ya, tapi nyatanya saya malah dengar katanya malah ada yang nggak jelas usahanya malah dapat, yang jelas-jelas usaha malah nggak dapat. Nah, ini juga bingung kita, ya. Iya, betul. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi lebih, kalau saya terus terang, lebih yang pertama itu sebenarnya clearkan dulu COVID itu gimana, sebahaya apa, semembunuhnya bagaimana, ya. Sekarang yang mati itu benar nggak COVID? Apakah dia jantung? Apakah dia darah tinggi, diabetes dan sebagainya? Ya, Mas Andi lah yang udah merasakan. Saya melihat, walaupun Mas Andi belum menjelaskan, dan teman saya ada beberapa juga yang sudah kena COVID, ya, dia nyatakan memang flu, demam, sedikit aja di atas itulah tingkatannya. Mungkin Mas Eko tahu Ayub, ya. Ayub itu sampai 2 minggu lebih karena dia komplikasi, dia punya ring jantung, dia punya ginjal, dia punya diabetes. Wajar kalau akhirnya dia harus dirawat secara intensif di rumah sakit dengan menggunakan ventilator. Karena apa? Penyakit bawaannya yang luar biasa. Sementara istrinya nggak ada penyakit, anteng aja, cuman isolasi mandiri. Baik, nanti jadi saya coba jelasin ya gimana COVID itu seperti apa ya. Iya, jadi sedikit cerita nih teman-teman semuanya, mungkin bisa disampaikan ya. Saya juga udah ada broadcast di beberapa media sosial saya tentang COVID. Kebetulan waktu itu ceritanya yang pertama kali kena COVID itu adalah istri saya dari kantor setelah program vaksinasi. Waktu itu ada program vaksinasi, kebetulan istri saya PNS, kemudian teman-teman kantornya divaksinasi, dan setelah itu teman kantornya reaktif. Jadi istri saya pun tertular. Jadi setelah itu saya coba merawat ya.
Saya coba merawat. Halo, ya. Jadi saya ngerawat istri saya. 5 hari baru saya dinyatakan positif COVID. Jadi setelah saya merawat istri saya 5 hari, saya positif COVID. Dan yang saya bagi-bagi cerita ini di dalam obrolan ini aja saya bagi ya. Jadi saya bisa selamat dari COVID itu pertama, COVID itu demam. Jadi untuk cara biar kita sembuh dari COVID adalah kita mengatasi gejalanya satu-satu. Jadi jangan langsung sekaligus. Kalau misalnya yang pertama yang saya alami itu semua orang itu biasanya pertama demam, kemudian batuk, agak sesak nafas, kemudian yang terakhir itu adalah pilek dan penciuman hilang. Setelah penciuman hilang itu biasanya COVID akan membaik dan kalau dites itu akan sembuh. Nah, saya berbagi cerita di sini, banyak orang yang tidak tahu gimana cara mengatasi demam, sesak nafas, batuk, kemudian pileknya ya. Saya cuma pakai waktu itu obat warung. Untuk panas, saya pakai aspirin. Kenapa saya pakai aspirin? Jadi konsep kekebalan tubuh yang saya tahu itu adalah metabolisme. Metabolisme itu adalah digerakkan oleh glukosa dan oksigen. Jadi saat kita sakit, itu tubuh kita ngasih tahu kadar glukosa kita tinggi, makanya kita lemes. Nah itu kalau misalnya kadar glukosa tinggi, kita harus mengkonsumsi oksigen. Nah, itu bisa dibeli di warung-warung itu oksigen portable ya, bisa diisep. Jadi untuk meredakan gula dan metabolisme kita kembali normal, itu kita tekan sama oksigen. Untuk menurunkan demamnya, saya pakai aspirin. Saya sebut merek karena aspirin salah satu merek obat dari Bayer. Kenapa aspirin? Aspirin itu mempunyai efek adalah melancarkan darah. Mencairkan darah. Jadi kalau jejak vaskular ya kalau nggak salah. Jadi kita jangan sampai darah kita membeku, menggumpal. Karena kalau darah kita membeku dan menggumpal itu akan susah untuk mengalirkan oksigen. Jadi kuncinya itu saat demam, saya waktu itu telan aspirin. Dan itu hanya butuh 2 hari demamnya hilang. Kemudian timbul batuk. Batuk itu mungkin teman-teman nggak percaya kalau saya cuma minum obat. Ini sekali lagi saya sebut merek. Saya hanya minumin kecap bango. Jadi kecap bango saya telan sama jeruk nipis. Seperti itu dalam 3 hari batuk alhamdulillah reda. Kemudian untuk pileknya itu hilang sendiri. Saya dibantu dengan antibiotik alami. Saya minum rebusan daun sirih, kemudian mengunyah bawang putih. Pagi 1 siung, siang 1 siung, sebelum tidur 1 siung. Alhamdulillah itu hanya prosesnya hanya 6 hari. Hanya 6 hari. Itu sembuh. Tapi ini saya lagi mengumpulkan data buat teman-teman yang kena COVID itu saya bagikan yang tadi saya ceritakan. Kalau misalnya setiap orang yang memakai cara saya dari 100 orang dan itu bisa sembuh 80 orang saja. Berarti saya bisa pastikan bahwa COVID ini enggak masalah. Selama kita tahu gimana cara mengatasinya. Karena itu kenapa saya pakai aspirin itu tadi, karena waktu begitu COVID ini badan pada sakit semua dan hanya aspirin yang bisa meredakan itu. Kalau paracetamol kurang. Jadi itu kalau misalnya kita pakai aspirin 300 mg ya, karena satu kaplet itu 100 mg itu demam hilang, kemudian sakit-sakit badan hilang seperti itu.
Jadi itu yang sedikit cerita lah supaya istilahnya COVID itu tidak terlalu berbahaya kalau kita tahu gimana. Nah, untuk minum obatnya sendiri saya dijarakin sekitar 2 jam. Habis konsumsi aspirin, nanti konsumsi obat batuk, konsumsi obat pilek, itu saya jeda 2 jam atau 3 jam. Kemudian saya mengkonsumsi banyak buah apel sama pisang. Mungkin teman-teman bisa cari literasinya ya, manfaat buah apel sama pisang. Jadi pisang itu pengganti karbo, karena waktu pas kita sakit itu kita harus diet karbo supaya tubuh bisa menyesuaikan seperti itu, kadar glukosanya tidak terlalu tinggi. Kemudian kalau untuk apel juga dia bisa mencegah inflamasi. Karena yang terjadi saat kita masuk COVID itu kata dokter katanya itu terjadi reaksi inflamasi dalam tubuh itu yang terlalu besar. Dan apel dengan kulitnya itu bisa meredakan. Insya Allah 7 hari itu selesai. Panas hilang, batuk reda, pilek, penciuman langsung hilang semua. 7 hari saja. Jadi kalau ada orang bilang 14 hari, 15, saya hanya 7 hari, kemudian di hari ke-10 saya tes lagi dan clear. Dan clear itu nggak ada langsung negatif. Nah itu aja sih kalau misalnya mau disampaikan sama teman-teman boleh gitu. Tapi saya untuk mempublish saya masih takut. Nah itu tapi Mas Suyudinya hilang nih ya nanya gimana COVID-nya. Nah, jadi silakan mungkin Mas Eko ada yang itu sedikit intermezzo aja dari saya. Mungkin lagi nutup kedainya. Tadi Mas Andi belum kenalin Mas Yudi sama Mas Sabdi ke Bang Abdi tuh. Selalu grogi. Gak megang rondan jadi grogi. Baik, mungkin Mas Eko aja yang bisa menerangkan sama Mas Abdi. Nah, ini kan tadi memang pembicaraan malam ini kita informal sifatnya ya, pertama silaturahmi karena kita nggak pernah lagi berhubungan di lapangan. Kita manfaatkan Zoom ini sebagai ajang silaturahmi, juga bincang-bincang ini mungkin bisa memberi pencerahan, ada informasi-informasi yang terbarukan yang tidak kita dapat di tempat lain, karena seperti yang saya katakan, saya lebih percaya kepada teman-teman yang saya kenal untuk bercerita ketimbang saya membaca di medsos yang kebenarannya masih sangat sangat diragukan. Jadi itulah beberapa bahan Mas Andi yang mungkin bisa kita simpulkan ya dari masukan dari Bang Abdi. Cuman tadi mungkin kita belum sampai bicara karena mungkin hanya sedikit orang nih. Kita berharap tadi teman-teman dari Anambas dan Karimun bisa bergabung. Cuma mungkin dalam kesempatan. Artinya kita juga peduli kok dengan teman-teman di pariwisata sekarang yang sedang mengalami masalah ini. Tetapi tidak menemukan atau mereka merasa berjuang sendiri begitu loh. Nah, sekarang kita nih ingin berbagi atau mungkin menghimbau kepada mereka, barangkali kalau memang ada satu ide atau proposan terkait kebijakan yang bisa lebih akomodir terhadap kita insan pariwisata ataupun ada perhatian yang lebih kepada kita, nah itu kan tentunya akan membantu lah di masa-masa sulit ini seperti itu. Karena sekarang ini yang terlihat memang, apalagi kami yang Tanjung Pinang ini, betul-betul seperti sudah dilupakan. Ya enggak lah Mas Eko, masih dilupakan. Begini, seperti yang saya katakan tadi, kita sering mendengar bahwa guide, tour guide ataupun pariwisata lainnya itu adalah duta gitu loh. Begitu vitalnya, begitu krusialnya posisi atau profesi kita ini. Tetapi pada saat situasi sekarang ini ternyata sangat minim perhatian ataupun betul diskusi kan kita seperti itu. Kan kita tuh sangat minim.
betul. Inilah makanya gimana Bang Abdi bisa menyampaikan nanti obrolan kita nih ke stakeholder pariwisata dan mengambil kebijakan. Mungkin ini karena baru sifatnya masih informal ya, kita simpulkan saja dulu. Mungkin nanti kita bisa sampaikan kepada teman-teman yang lain. Saya juga nanti kita akan tanyalah teman-teman dengan waktu yang lebih enak ya, seperti yang Mas Yudi disampaikan tadi, mungkin di atas jam 8. Baik. Dan ya, kami pun berharap dari DPD ya, buat terobosan buat teman-teman khususnya guide ya, karena kondisi teman-teman guide di Jember itu sangat memprihatinkan. Ada yang harus ya sampai kulitnya terkelupas karena harus megang pacul, ngaduk semen seperti itu ya. Kemudian juga ya yang paling terdampak itu memang guide lah, paling terdampak guide dan kemudian travel. Mudah-mudahan ya kita berharap nanti dari Mas Eko sama Bang Abdi ada lagi obrolan-obrolan gitu, tapi yang lebih ramai gitu, Saya tadi siap memfasilitasi dengan akun Zoom. Insya Allah saya punya akun Zoom premium yang bisa nampung 100 orang untuk berbicara 24 jam, insya Allah. Jadi bisa ya kita coba untuk berbicara lebih banyak lah. Mudah-mudahan sih pembicaraan malam ini bisa ada ininya ya, maksudnya hasilnya di dunia nyata itu. Nah, saya sih tadi yang saya simpulkan sedikit itu seperti kata Bang Abdi, ada travel bubble antar intern ya, provinsi, kabupaten, kota seperti itu. Kemudian PNS yang melakukan perjalanan dinas untuk membantu para pelaku wisata gitu kan. Tentu yang lebih penting itu kenaikan gaji PNS gitu. Karena kenaikan gaji PNS itu saya sering bilang sama teman-teman itu akan menstimulus ekonomi secara mikro gitu, karena saya ingat betul dulu waktu zaman PNS itu masih sering dinaikin gajinya setiap tahun, itu ekonomi kita tembus sampai 8%. Jadi kalau uang ngalirnya itu di korporasi di atas, di ekonomi makro, mikronya nggak ada, itu tidak bisa berjalan, termasuk pariwisata. Kemudian kebijakan HSE itu memang harus ditingkatkan, gimana cara pengawasannya, apa segala macam ya. Karena kita insan pariwisata tuh memang nggak bisa bergerak tanpa ada pergerakan orang. Bener nggak? Kita nggak akan bisa bergerak tanpa ada pergerakan orang. Nah, ini yang kita harus gimana solusinya. Tadi saya sudah cerita sedikit tentang apa tuh sih COVID gitu kan. Buat kita yang tidak ada penyakit bawaan yang berat ya, itu sih nggak ada masalah. Itu pengalaman saya dengan istri. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin closing statementnya dari Bang Abdi ini, Bang, sebelum kita akhiri acara kita. Baik. Menanggapi Neko, kok yang pasti kita tidak sendiri, Eko. Perjuangan HPI lah ya, sebagai wadah kita ini sudah sampai di nasional dibahas, dibicarakan. Namun untuk bisa merubah situasi ini, kita butuh satu kebijakan yang pro pariwisata. Dan sampai ke titiknya saya sudah berusaha ngobrol di tingkat level para pengurus asosiasi, sering saya sampaikan, dan sebetulnya saya mau mengunci aja, nggak usah kita banyak bicara lagi bagaimana mitigasi ini, mau kita cari solusi, ada yang lain solusinya, bagaimana
gerakan turis itu bisa diatur sedemikian rupa. Karena saya lihat kemarin-kemarin waktu Jinus diberlakukan di beberapa daerah, sudah mulai terasa efeknya. Artinya dengan dibuat mungkin semurah mungkin biaya tadi, tapi tanpa mengurangi prokes tadi. Dan animo orang luar biasa. Kita bisa lihat dari peningkatan perjalanan pesawat ataupun juga perjalanan laut begitu. Artinya dari kasat mata kita ya, dengan ada kebijakan pelonggaran tapi tanpa mengabaikan prokes, ternyata orang sudah mulai berjalan. Itu indikator sebetulnya. Nah, tapi belakangan ini indikator tadi semakin mengecil. Jadi begini sebenarnya, kalau kita lihat, kita bukan mengatakan pemerintah, tapi pemerintah itu yang pasti dia berusaha berbuat sebaik mungkin. Oknum kalau saya bilang. Kalau melihat cara-caranya, saya sudah merasa ini ada yang tidak ingin situasi COVID ini cepat selesai. Malah saya sering juga protes, kenapa sekarang tuh biaya untuk pengecekan seperti antigen, apalagi itu apa istilahnya PCR gitu ya. Dari dulu cucuk ambil darah 2 minggu masa berlakunya sampai sekarang tak berlaku lagi. Antigen bisa 3 hari, sekarang 24 jam. PCR tadinya bisa seminggu, sekarang 3 hari, 2 hari, malah sehari. Iya, sekali. Nah sekarang 700.000. Iya, sekarang kalau memang dari sisi harga, mulai dulu 500.000. Saya ingat istri saya pulang ke Medan waktu itu sama ponakan, saya harus keluarkan 900.000 untuk biaya ambil darah itu. Tapi sekarang kalau memang masih butuh itu, mungkin nggak sampai 100.000, 85.000 untuk ambil. Artinya dari sisi harga ini kan luar biasa. Siapa yang diuntungkan? Ya kita ingat juga dulu masker ya, masker juga sampai kayak emas. Ya, udah itu antigen. Di beberapa daerah antigen tuh 250.000, di Batam 145.000. Mana yang betul harga tadi? Artinya negara ini pun kalau dalam situasi ini jangan cari keuntungan. Orang-orang yang bermain itu tembak mati aja, kan gitu. Kan? Tembak mati, tangkap, kan? Digantung. Nah, terus balik lagi, ini tugas kita bersama. Medsos itu pun, saya udah jarang lihat medsos. Andi mungkin saya jarang nge-like Facebook, mungkin saya udah malas buka-buka itu. Ya, artinya kelewatan. Biasanya saya suka nge-like ini, kalau ada komen saya like. Iya. Artinya dengan tanpa artinya mengurangi lah ya, mengurangi rutinitas. Ternyata lebih nyaman pikiran. Jadi ini sebetulnya perang pikiran. Pikiran kita dikacau balau, dipropaganda oleh pemain-pemain COVID ini. Berita-berita dibuat bermatian. Tapi kalau ke pasar kita orang malah nongkrong santai-santai aja. Nggak ada yang menggeletak di jalan. Artinya memang pikiran kita lagi dikacaukan, dibuat propaganda. Saya setuju tadi, COVID ini bukan tak berbahaya. Tapi kalau memang punya riwayat penyakit, ya kalau istilahnya komorbid, ya dia yang harus lebih ekstra. Kalau mau jaga, dia jaga. Yang sehat, tetap aja pakai masker. Tapi bukan berarti harus masker keseluruhan. Saat kita bersinggungan dengan orang banyak, pakailah untuk menjaga. Nah, jadi saya pikir situasi sekarang ini memang pikiran kita lagi dikacaukan. Dengan propaganda-propaganda ini terlalu berbahaya, bisa mematikan. Artinya kalau kita mau mengharap ini berubah, sebetulnya harus kita mulai dari diri kita.
Bila perlu tak usah posting-posting. Atau kita merepost lagi berita-berita tentang COVID ini. Supaya cepat selesai. Ini kalau orang tanya sekarang, COVID ada di mana? Ada di medsos. Betul. Berapa yang mati? Tengok aja medsos. Macam mana bahayanya, lihat di medsos. Jadi semuanya di medsos. Jadi itu kita masuk ke medsos, memang pikiran kita terpancing, emosi kita terpancing. Iya. Nah, Itu artinya yang saya kerjakan. dari sisi mental kita udah down. Saya setuju tadi ada komen. Dirusak pikiran kita. Nah, maka pengobatnya salah satu, ya banyak-banyaklah kita kembali ke ajaran agama masing-masing. Dosanya ini sebetulnya udah urusan Tuhan. Nah, jadi untuk pembicaraan kita ini, saya pikir jangan kita stop sampai di sini. Eko dan Andi mungkin bisa dibuat lagi kapan kita ngobrol-ngobrol. Insya Allah, Bang. Paling tidak kita ambil satu poin supaya nanti bisa kita suarakan. Kalau saya lebih condong coba kita bahas masalah staycation ini dan bubble antar daerah gitu. Karena dalam hal ini yang realistis bisa kita suarakan. Bahwasanya dari sisi kepariwisataan kita tidak mengabaikan situasi COVID, tapi bagaimana supaya pariwisata bisa bergerak. Nah, kalau sekarang ini pemerintah bentuk perhatiannya kalau hanya cuma ngasih beras 5 kilo, 10 kilo, saya pikir itu bukan kita tidak berterima kasih, tapi itu bukan solusi. Betul. Suasana COVID, PPKM, bantuan 10 kilo, yang bisa 10 kilo kita hidup 1 bulan. Air listrik, semuanya. Artinya itu cuma pengobat kekecewaan, tapi nggak usah kita berharap sekali itu. Walaupun kita membutuhkan itu. Yang perlu kita pressure adalah bagaimana orang-orang yang masih punya penghasilan digaji secara tetap, ya. Perusahaan-perusahaan korporasi yang masih eksis, yaitu kalau ada rapat, ada meeting, ada apa itu, keluarlah, jangan lagi di kantornya, keluar ke tempat-tempat. Bila perlu tempat-tempat yang sudah disertifikasi, sudah situ mereka. Saya pikir seperti itu. Tadi saya ya, kita note pernyataan Bang Abdi nih. Oke, sekarang closing statementnya Mas Eko seperti apa nih, Mas? Ya, saya pikir sudah disampaikan sama Pak Abdi sebelumnya. Banyak informasi-informasi yang terbarukan yang selama ini kita harapkan lah. Itu tadi saya katakan, betul, saya sepakat juga medsos ini membuat kita bingung lah. Nah, jadi sekarang sudah mendapatkan 1-2 informasi yang sangat berharga, dan seperti saya katakan tadi, adanya harapan dari upaya. Karena saya yakin kita adalah termasuk golongan yang memang tidak berharap dari bantuan seperti yang dikatakan tadi beras 10 kilo atau apa, tapi kita lebih senang dan lebih menghargai jeripaya hasil usaha kita sendiri. Tetapi itu tadi perlu diciptakan kanal-kanal saluran dialog kepada pengambil keputusan ataupun siapapun yang berkompeten untuk mengakomodir saran-saran dari kita. Ya, mungkin nanti lebih detailnya di pembicaraan berikutnya, Mas Andi. Demikian. Baik Mas Eko, Bang Abdi, mungkin kita akhiri pembicaraan kita. Saya berharap sih tidak putus sampai di sini. Nanti mungkin dari Bang Abdi punya ide untuk berbicara apa segala macam, dari Mas Eko juga. Kalau perlu bantuan kami silakan japri aja. Nanti kami fasilitasi untuk link Zoom-nya.
Tapi saya kalau untuk acara rundown saya nanti serahkan sama teman-teman ya. Karena saya bingung kalau kayak sekarang gitu kan, saya bingung gitu. Ini langsung aja spontan. Itu ini ya efek COVID tadi ya. Apa? Iya, bisa jadi. Baik, terima kasih banyak Mas Eko, Mas Abdi atas waktunya yang sudah diluangkan bisa hadir di pembicaraan ini. Mungkin next time kita bisa sambung lagi. Akhir kalam saya kalau misalnya ada salah-salah kata dalam pembicaraan ini saya mohon dibukakan pintu maaf. Siap. Baik, kalau ada keperluan lain bisa meninggalkan meeting ini. Oke, Mas Andi, terima kasih sudah menjadi host. Mungkin next time kita cari topiknya ya pasti lebih enak nih, lebih ramai sebenarnya. Gimana caranya nanti? Siap ya. Baik. Eko, thank you Eko. Sama-sama, tetap jaga kesehatan teman-teman. Siap. Ya. Siap. Salam buat kawan-kawan di sini. Assalamualaikum.